Ini ada yang telepon, kita terima. Selamat malam. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Ini saya di orang Jepara, Jawa Tengah. Namanya siapa Ibu? Namanya Ida Ismawati. Oke Mbak Ismawati, sampaikan masalahnya, silakan. Gini Pak, kan ibu saya itu sering sakit. Kadang itu pusing, kadang itu mual. Terus sakitnya itu kayak orang ketakutan. Terus pandangannya kosong. Terus sering merasa takut. Setiap ada orang bicara kenceng, itu terus dia kayak merasa ngomongin saya anaknya gitu. Oh iya. Terus tiap tidur itu sering kaget, sama sering bilang gimana ya? Ya Allah Gusti gitu. Kalau nggak gitu, itu kalau di ora. Dia sering bilang kan tidur terus kaget terus ora gitu. Kalau nggak gitu, ora aku gitu. Kalau nggak gitu, ya Allah Gusti gitu. Udah lama sakitnya? Dari merasa aneh itu dari tahun Januari, awal tahun Januari. Usianya berapa? Terus usianya itu 51 kalau enggak 52. Udah cek medis sakitnya apa Mbak? Cek medis itu sakitnya apa? enggak tak itu kan keterangannya itu sakit medisnya itu cuma 25%. Oh begitu. Terus non medisnya itu 45%. Ya. Oke, silakan teruskan ceritanya. Nah terus kalau sering pernah lihat nenek-nenek di pojok kamar saya. Kalau boleh tahu nama ibunya siapa Mbak Ismawati? Alia. Oke. Ya terus? Terus pernah bilang gini, pas di rumah sakit itu sambil tidur itu gini, tolong mintain maaf gitu. Ke siapa? Nggak tahu gitu. Terus padahal sebelum ini memang aku pernah nyuruh orang buat minta maaf ke orang tua saya. Gitu, kok malah ibu saya yang sakit malah minta maaf gitu loh. Terus kan ada orang yang saya curigain. Kalau orang itu kesini pasti malamnya itu kalau nggak ada kolor jengking, kalau nggak gitu kelabang, kalau nggak gitu kayak pernah ada yuyu yang warnanya coklat terus panjang gitu, panjangnya nyamping. Iya. Terus kalau nggak gitu ada kaki 1000. Terakhir itu kaki 1000 dan sebagainya itu kapan, Mbak? Terakhir itu 2 mingguan kayak kalau kaki 1000 itu. Ya, selain Bapak ibu saya yang lihat. Selain ibu yang sakit, mungkin ada keluarga yang sakit juga di satu rumah. Iya, Bapak. Sakitnya gimana? Bapak sakitnya itu kayak sebelum ibu ke rumah sakit itu pas awal mula ibu merasa kosong pikirannya pas kita itu kakak saya ditabrak orang. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Terus setelah beberapa minggu bapak saya itu jatuh ke lubang, kan dia bangunan Pak. Jatuh ke lubang terus dadanya itu kena linyeran cor-coran sampai sakit. Ya setelah itu baru ibu saya yang ke rumah sakit 1 minggunya. Bergantian apes sakit seperti itu ya. Iya. Jadi penasaran karena memang banyak sekali gangguan-gangguan non medisnya gitu ya. Baik. Oke, Mbak Ismawati, saya minta jangan ditutup teleponnya, berdoa ya. Kita akan telusuri dengan penerawangan langsung menuju ke sana ya. Sebetulnya ada apa dengan keluarga Anda gitu ya.
Oke, kita akan bantu Mbak Ismawati. Saya minta tetap diam dan jangan ditutup teleponnya, berdoa Mbak. Oke, silakan Master untuk mulai diterawang. Ya, halo Mbak Ismawati. Ya, alhamdulillah setelah kita bantu untuk menelusurinya, untuk menerawangnya, ternyata luar biasa sekali ya. Itu dulunya ada dendam kesumat ya, bisa dikatakan dendam yang memang sampai sekarang masih ingin membalasnya ya, sehingga ingin dibuat seperti kembang bayang. Jadi sakit yang berobat kemana-mana nggak sampai mendapatkan kesembuhan dan sebagainya. Ini bisa dikatakan sihir tingkat atas ya. Setelah kita telusuri dari mana dan sebagainya, ternyata disekarkan di sebuah cungkup, dibungkus pakai kain merah. Nah, itu ada, kita tahu juga cungkupnya, tadi kita telusuri juga dan sebagainya ya. Alhamdulillah sudah kita putus, namun untuk kedepannya kita nggak tahu ya kalau dikirim-kirim lagi, karena memang rumahnya itu nol pemagaran ya. Jadi intinya ada seseorang yang dendam, kurang suka, itu sudah lama sekali ya. Jadi intinya mau dibuat seperti sakit kembang bayang seperti itu Mbak ya. Gitu Mbak Ismawati, sudah paham? Jadi intinya ada orang yang tidak suka kemudian mengirim sihir. Sudah lama sekali, bisa dikatakan dendam, itu mengirim sihir. Nah, setelah kita telusuri juga, itu sihir dari mana? Dari disekarkan di sebuah cungkup ya. Ini kita tahu juga cungkupnya. Kadang auranya malah sampai sini Mas. Iya, itu sangat gemetar sekali ya. Itu sampai merinding. Sihirnya tingkat atas Mbak ya. Jadi tadi juga sudah kita bantu, namun untuk kedepannya kita nggak tahu ya, karena memang rumah dan sebagainya, orangnya dan sebagainya nol pemagaran gaib gitu Mbak ya. Jadi lebih waspada lagi ya. Lebih instannya itu pemagaran, kemudian bisa konsultasi dengan Master Soleh. Nanti kita jabarkan, kita jelaskan. Mumpung belum itu bisa dibantu buat ngilanginnya tidak? Insya Allah nanti kita bantu ya. Jadi kalau ada waktu luang, entah itu Anda dan sebagainya, silakan datang, nanti kita jelaskan ya. Ya gitu Mbak. Jadi lebih baik konsultasi tatap muka langsung dengan Master Soleh, sampaikan masalahnya secara detail, dan kita untuk saat ini hanya membantu mungkin terbatas ini. Iya. Untuk kedepannya kita kan nggak tahu ya. Luar biasa soalnya. Gitu Mbak Ismawati. Baik. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ismawati sudah menghubungi kami. Semoga dijauhkan dari hal-hal seperti lagi dan ibunya segera diberi kesembuhan, Mbak Ismawati ya. Baik, terima kasih Mbak Ismawati. Terima kasih Master Soleh. Baik, terima kasih Anda yang ada di kawasan Jepara. Terima kasih.